Shalom, selamat pagi sahabat. Kita jumpa lagi di Santapan Rohani Pagi, edisi Sabtu 17 September 2022. Tema kita hari ini adalah pengharapan sejati. Kita baca di dalam Kolose 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sahabat, sungguh ironis jika orang Kristen meninggalkan imannya dan berpaling kepada ilah lain. Mereka menukar Tuhan Yesus dengan jabatan, dengan harta kekayaan, ketenaran, jodoh, dan lain sebagainya. Sekian lama mengiring Tuhan, masakan mereka tidak tahu tentang pengharapan yang terkandung di dalam Injil? Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sahabat terkasih, adalah sia-sia ketika kita menaruh pengharapan dan menggantungkan hidup kita kepada dunia, karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Segala hal yang terjadi sulit sekali diprediksi dan mudah sekali berubah. Sangatlah wajar jika dunia penuh dengan orang-orang yang mudah khawatir, cemas, panik, bingung, frustasi, dan putus asa. Celah inilah yang dimanfaatkan iblis untuk melemahkan, memorak-porandakan, dan menghancurkan pertahanan iman, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sahabat, meski berada di tengah dunia yang serba tidak pasti, namun tidak seharusnya orang percaya menjadi lemah, sebab firman Tuhan berkata, di dalam Tuhan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dan mendapatkan jaminan yang pasti. Jaminan hidup orang percaya bukan berasal dari manusia atau dunia, melainkan dari Tuhan di atas segala, Tuhan yang menjamin. Jaminan tersebut bukan hanya dalam bidang kehidupan tertentu saja, tetapi meliputi seluruh aspek, bahkan dikaruniakannya kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 mencatat demikian. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sehingga Rasul Paulus pun dapat berkata demikian. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Sahabat, Rasul Paulus tahu kepada siapa ia percaya dan harus menaruh pengharapan. Dia yakin sebab jaminan di dalam Tuhan adalah jaminan yang pasti dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Jadi, kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah memiliki kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hal ini seharusnya menjadi pengharapan yang kokoh bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena itu, kita tidak perlu takut dan khawatir akan hidup kita. Masalah, penderitaan, tantangan, dan cobaan hidup hendaknya tidak membuat kita menyerah dan putus asa, lalu berpaling dari Injil Kristus. Tetapi justru kita harus tetap taat dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Mengapa sahabat? Kita baca dalam Roma 8 ayat 18. Karena penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sahabat, inilah pengharapan iman di dalam Kristus, yaitu kepastian kehidupan kekal. Karena kepastian hidup kekal itu ada di dalam Yesus Kristus, maka Injil harus terus diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil meski harus menghadapi penderitaan dan membayarnya dengan nyawa.
Rasul Paulus juga tak henti-hentinya memberi semangat kepada Timotius dan Titus untuk tetap kuat dan melayani Tuhan. Ditulis dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Juga di dalam Titus 2 ayat yang ke-15 bagian A. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Nah sahabat terkasih, kita patut bersyukur atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Memang manusia hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan dan persoalan. Namun Tuhan menjanjikan penyertaan, Tuhan menjanjikan kekuatan untuk kita melalui semuanya itu. Dan percayalah sahabat, bahwa pengharapan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Untuk itu sahabat, jangan pernah berhenti berharap kepadanya, sebab Yesus adalah pengharapan sejati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin ada di antara kami yang tidak mempercayai Engkau, yang meragukan kuasa-Mu, yang ketakutan, yang khawatir berlebihan ketika kami menghadapi persoalan dalam hidup ini. Tetapi pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada jalan keluar. Kami memegang itu Tuhan, kami pegang janji-Mu karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati janji-janji-Mu. Kami mengimani bahwa di dalam Yesus itulah pengharapan sejati bagi kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.